Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tak perlu takut hadapi esok. Ayat bacaan kita terambil dari Mazmur 125 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 125 ayat yang pertama. Saudara, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diibaratkan seperti gunung Sion yang tinggi, yang tidak akan goyah walaupun diterpa badai, cobaan yang datang menghampiri kehidupan kita. Itulah yang dikatakan pemazmur Daud di hadapan Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu yang teguh di dalam kehidupannya. Begitu juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat hari-hari ini bahwa banyak berita-berita yang mengerikan. Hampir setiap hari kita dengar. Tak bisa disalahkan jika semua orang merasa takut dan khawatir terhadap hari esok. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu bersikap sama seperti mereka. Amsal 23:18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Itulah yang firman katakan. Karena itu kita tidak perlu disibukkan memikirkan keadaan esok dengan dihantui oleh berbagai hal yang kadang membuat kita takut dan khawatir. Apalagi rasa takut dan khawatir itu sampai melampaui iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan-goncangan di segala bidang kehidupan, tetapi firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 28, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena penyertaan Tuhan atas kita sampai kepada kesudahan zaman, seperti tertulis di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah janji Tuhan kepada kita, saudaraku, bahwa Tuhan menyertai kita dalam keadaan situasi apapun. Saudara, kita melihat bahwa masa-masa pandemi berapa tahun ini kita bisa lewati. Itu karena penyertaan Tuhan. Kita masuk dalam suasana saat ini itu new normal, di mana kita sudah mulai normal, di mana anak-anak mulai sekolah kembali, gereja sudah dibuka kembali, tempat umum sudah dibuka kembali. Itu artinya bahwa kita melihat penyertaan Tuhan ada atas kita, sehingga kita boleh ada hari ini, sekalipun memang banyak masalah yang kita hadapi. Tapi paling tidak, saudaraku, kita bisa lebih kuat dari kemarin, karena kita sudah melihat bagaimana Tuhan menolong, menopang, dan menyertai kita, sehingga kita tidak perlu khawatir menghadapi hari esok. Marilah kita menjalani hidup ini dengan sikap yang optimis, saudara. Seperti 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hidup karena percaya berarti melangkah dengan iman, karena kita bukan lagi mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan dan berserah kepada pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah melewatkan hari tanpa melibatkan Tuhan dan meminta penyertaannya dalam segala hal kehidupan kita. Mungkin hari-hari yang kita lalui seperti berada di lembah bayang-bayang maut. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan beserta kita.
Karena Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow, luar biasa janji Tuhan terhadap kita, saudaraku. Karena itu jangan mau hidup dibelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan ini. Tanpa terasa kita sudah melewati beberapa tahun masa pandemi. Kita melihat sepanjang masa pandemi kita dipelihara Tuhan. Kita disertai Tuhan, karena tanpa penyertaan Tuhan kita tidak akan sampai pada hari ini, saudaraku. Karena itu tetaplah mengucap syukur di segala keadaan. Mari kita songsong hari esok, hari depan kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dan terlebih lagi kita memiliki tekad untuk hidup benar dan jangan lagi bermain-main dengan dosa. Sebab Tuhan pasti akan membuat perbedaan antara orang benar dan antara orang fasik. Saudara, bagaimana saudaraku pagi hari ini? Bagi Bapak Saudara yang ikutin renungan pagi hari ini, apakah keadaanmu baik, atau keadaanmu penuh dengan ketakutan, atau engkau penuh dengan kekhawatiran hari-hari ini lewat masalah yang kau hadapi? Pagi hari ini ada jawaban dari Tuhan, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selamanya. Itu janji Tuhan. Karena itu raih janji Tuhan dengan memiliki saat teduh, perenungan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap hari. Karena itu kita percaya bahwa hari esok adalah milik kita yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab Tuhan Yesus pemilik hari esok, maka kita percaya hidup kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pagi hari ini saya katakan buat Bapak Ibu Saudara yang ikutin renungan pagi ini, andalkan Tuhan, pandang Tuhan, dan berseru kepada Tuhan, maka segala ketakutan dan kekhawatiranmu akan hilang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia dan hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menjadi gunung batu kekuatan kami, sehingga kami boleh ada hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang kami andalkan, dan kami percaya kami tidak takut menghadapi hari esok, sebab Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.